Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Supisakilah dengan NIM 4215284. Dan saya Riri Santika dengan NIM 4215278. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Video ini kami tampilkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Mega Riawati MPD. Kali ini kami akan membahas topik yang menarik untuk anak usia dini. Apa saja topiknya? Yuk simak bersama-sama. Kami akan membahas tentang materi eksplorasi profesi di berbagai bidang. Apa sih itu profesi dan mengapa profesi menjadi suatu yang penting dalam kehidupan? Profesi tentu saja membutuhkan keterampilan khusus, pengetahuan mendalam dalam sebuah bidang, dan biasanya melibatkan pendidikan formal atau pelatihan khusus. Profesi dapat mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, teknologi, seni, dan lainnya. Jadi, sudah dipastikan ketika seseorang memiliki suatu profesi, berarti dia memiliki keterampilan dalam menguasainya. Mengapa profesi itu penting? Profesi merupakan pendekatan ahli, pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi, pengakuan hukum dan keamanan, pendidikan dan pembelajaran, serta kepatuhan etika standar dan profesional. Maksudnya adalah pendekatan ahli di sini menjelaskan bahwa profesi melibatkan tingkat keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Ini memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban dilaksanakan dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Maksud dari pelayanan masyarakat adalah banyak profesi seperti dokter, perawat, polisi, guru, dan pekerja sosial menyediakan layanan langsung kepada masyarakat. Mereka membantu menjaga kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan orang lain. Pengembangan ekonomi. Profesi juga berperan dalam pengembangan ekonomi. Misalnya, insinyur dan usahawan berkontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada penegakan hukum dan keamanan. Profesi di bidang keamanan dan hukum seperti polisi dan pengacara membantu menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak dan keamanan warga negara. Yang kelima, ada pendidikan dan pembelajaran. Guru dan pendidik lainnya adalah bagian kunci dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya, memainkan peran penting dalam pengembangan sosial dan intelektual masyarakat. Yang terakhir ada kepatuhan etika dan standar profesional. Profesi juga mencakup kode etik dan standar profesional. Ini membantu memastikan bahwa para profesional berperilaku dengan integritas dan tanggung jawab, mendukung kepercayaan masyarakat pada layanan yang mereka berikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam profesi sesuai dengan bidangnya. Yang pertama ada profesi pada bidang pendidikan. Yang paling umum adalah guru. Menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan yang memenuhi tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik siswa, memfasilitasi pembelajaran,
dan memberikan dampak positif pada perkembangan mereka. Profesi ini memerlukan dedikasi, keterampilan komunikasi, dan keteladanan. Jadi, tugas seorang guru tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga mendidik bagaimana anak-anak bersikap, tata krama, dan mendidik sopan santun pada siswa. Baik, profesi selanjutnya adalah pada bidang kesehatan. Profesi di bidang kesehatan melibatkan berbagai peran seperti dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, dan terapis fisik. Setiap profesi memiliki tanggung jawab khusus dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan individu atau masyarakat. Beberapa profesi pada bidang kesehatan. Yang pertama ada dokter. Dokter melibatkan diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. Mereka melakukan pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis berdasarkan gejala, dan meresepkan obat. Dokter juga memberikan saran mengenai gaya hidup sehat, memberikan informasi kepada pasien, dan bisa terlibat dalam penelitian medis. Mereka bekerja untuk menjaga dan menyembuhkan penyakit. Yang kedua ada dokter hewan. Dokter hewan adalah pahlawan bagi hewan-hewan. Mereka membantu anjing, kucing, dan hewan peliharaan lainnya yang sakit atau butuh perawatan. Seperti dokter untuk manusia, dokter hewan melakukan pemeriksaan, memberikan vaksin, dan menyembuhkan penyakit. Mereka sangat peduli terhadap kesehatan hewan dan bekerja untuk memastikan bahwa teman-teman berbulu kita tetap sehat dan bahagia. Yang ketiga adalah ahli gizi. Ahli gizi adalah seorang profesional kesehatan yang memiliki pengetahuan khusus tentang nutrisi dan diet. Mereka membantu orang untuk mencapai pola makan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Selanjutnya ada profesi di bidang keamanan. Yang pertama ada polisi. Polisi adalah petugas penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas mereka meliputi patroli, penegakan hukum, dan menanggapi situasi keamanan. Selanjutnya ada TNI. TNI sendiri di Indonesia dibagi atas 3, yaitu TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Udara adalah cabang militer Indonesia yang bertanggung jawab atas pertahanan udara dan ruang udara. Tugasnya mencakup pemeliharaan keamanan nasional, pengawasan wilayah udara, dan partisipasi dalam operasi kemanusiaan. TNI Angkatan Laut adalah cabang militer yang bertanggung jawab atas pertahanan laut dan wilayah maritim. Profesi di bidang seni dan kreativitas. Bidang seni dan kreativitas menawarkan berbagai profesi yang melibatkan ekspresi kreatif dan penggunaan imajinasi. 1. Seniman yang menciptakan karya seni dalam berbagai medium. 2. Penulis yang menulis karya sastra atau konten tulis. 3. Fotografer yang mengambil gambar dan menciptakan visual yang menarik. 4. Desainer grafis yang merancang elemen visual untuk media cetak atau digital. 5. Sutradara film yang mengarahkan produksi film dan mengatur visual serta narasi. Profesi di bidang bisnis. Bidang bisnis mencakup berbagai profesi yang terkait dengan manajemen, keuangan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. 1. Manajer proyek yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proyek bisnis. 2. Akuntan
yang mengelola dan menganalisis laporan keuangan. 3. Pemasar, yang merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. 4. Analisis keuangan, yang menganalisis kinerja keuangan perusahaan. 5. Pengusaha, yang mendirikan dan mengelola bisnis mereka sendiri. Profesi di bidang sains dan penelitian. Bidang sains dan penelitian mencakup berbagai profesi yang terkait dengan penelitian ilmiah dan pengembangan pengetahuan. 1. Ilmuwan, yang melakukan penelitian dan eksperimen untuk memahami fenomena alam. 2. Peneliti, yang mengembangkan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. 3. Ahli biologi, yang mempelajari organisme hidup dan proses kehidupan. 4. Ahli kimia, yang mempelajari komposisi dan sifat zat. 5. Ahli fisika, yang mempelajari sifat dan interaksi energi dan materi. Profesi di bidang hukum. Bidang hukum mencakup berbagai profesi yang terkait dengan sistem hukum dan penegakan hukum. 1. Pengacara, yang memberikan nasihat hukum dan mewakili klien dalam kasus hukum. 2. Hakim, yang memutuskan persengketaan hukum dan memberikan putusan. 3. Jaksa, yang menuntut dan mengajukan dakwaan dalam kasus pidana. 4. Notaris, yang membuat dan mengesahkan dokumen hukum. 5. Peneliti hukum, yang melakukan penelitian dan analisis hukum. Profesi di bidang keuangan dan ekonomi. Bidang keuangan dan ekonomi mencakup berbagai profesi yang terkait dengan manajemen keuangan, investasi, dan analisis ekonomi. 1. Analis keuangan, yang menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi investasi. 2. Manajer investasi, yang mengelola portofolio investasi. 3. Ekonom, yang menganalisis data ekonomi dan tren. 4. Konsultan keuangan, yang memberikan nasihat keuangan kepada individu atau perusahaan. Profesi di bidang teknik dan konstruksi. Bidang teknik dan konstruksi mencakup berbagai profesi yang terkait dengan perancangan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dan bangunan. 1. Insinyur sipil, yang merancang dan membangun struktur dan infrastruktur. 2. Arsitek, yang merancang bangunan dan ruang. 3. Teknisi, yang melakukan perawatan dan perbaikan peralatan teknis. 4. Surveyor, yang melakukan pengukuran dan pemetaan lahan. Profesi di bidang transportasi dan logistik. Bidang transportasi dan logistik mencakup berbagai profesi yang terkait dengan pengangkutan dan pengelolaan barang dan orang. 1. Pilot, yang mengoperasikan pesawat terbang. 2. Pramugari, yang memberikan pelayanan kepada penumpang pesawat. 3. Pengemudi truk, yang mengangkut barang dengan truk. 4. Manajer logistik, yang mengelola personal logistik dan sistem logistik, serta mengarahkan operasi hari-hari. Profesi di bidang pertanian dan lingkungan. Bidang ini mencakup profesi seperti petani, ahli pertanian, ahli lingkungan, konservasionis, dan peneliti tanah. Profesi ini berfokus pada kegiatan pertanian, pelestarian lingkungan, dan penelitian untuk meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Profesi di bidang pariwisata dan perhotelan. Bidang ini menawarkan berbagai profesi seperti pemandu wisata, manajer hotel, koki, pelayan, dan ahli perencanaan acara. Profesi ini berhubungan dengan industri pariwisata dan perhotelan yang melibatkan pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan hotel, penyediaan makanan dan minuman, serta perencanaan acara dan kegiatan para wisata. Kesimpulan, profesi adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi semua profesi bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Pilihlah profesi yang sesuai dengan minat, bakat, dan nilai-nilai Anda. Itu tadi penjelasan materi daripada kami. Jikalau ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.